Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati saat ini untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, merindukan Tuhan lebih dari apapun saat ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Supaya di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal yang kedua, kita baca ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib memiliki satu tujuan, yaitu supaya di dalam Dia manusia bisa diselamatkan dan dikembalikan kepada rancangan Allah semula, yaitu menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki, serupa dan segambar dengan Allah, sehingga manusia bisa kembali hidup bersama-sama dengan Allah dalam kerajaannya di dalam kehidupan kekal. Saudaraku, inilah sesungguhnya yang menjadi rencana agung Allah Bapa di sorga. Persoalannya adalah kuasa kegelapan, yaitu iblis, tidak pernah tinggal diam. Sekali lagi, iblis tidak pernah tinggal diam dan terus berusaha untuk kembali menyeret manusia supaya manusia bisa jatuh dalam dosa dan pada akhirnya binasa. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara iblis berusaha untuk menyeret kembali manusia supaya jatuh di dalam dosa dan pada akhirnya digiring kepada kebinasaan? Ada dua cara. Yang pertama lewat pemahaman kebenaran firman Tuhan yang salah, dan yang kedua lewat kenyamanan hidup. Saudara perhatikan baik, kita harus menyadari bahwa pemahaman kebenaran firman Tuhan yang salah itu datangnya tentu dari berbagai pengajaran firman Tuhan yang juga salah atau yang tidak tepat seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Satu hal yang sangat mendasar yang harus kita mengerti secara benar adalah ketika kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Atau dengan kata lain, ketika kita mengaku percaya bahwa Kristus telah mati untuk menebus kita dari segala dosa, lalu secara otomatis kita sudah masuk surga. Saudaraku, ingat, percaya itu sama dengan beriman. Iman adalah penurutan akan kehendak Allah. Jadi kalau kita berkata kita beriman tetapi kita tidak hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, maka iman kita tidak berarti apa-apa. Sekali lagi, iman kita tidak berarti apa-apa. Itulah kenapa firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati. Yakobus 2 ayat 20, Yakobus 2 ayat 26, nanti saudara baca.
iman yang kosong, iman yang mati. Nah, persoalannya selama ini adalah karena kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan secara benar, lalu ketika yang diajarkan adalah cukup percaya saja maka kita sudah selamat dan otomatis pasti masuk surga, maka disinilah penyesatan itu terjadi. Sekali lagi, disinilah penyesatan itu terjadi, dan banyak orang percaya lebih suka dengan pengajaran seperti ini. Karena bagi mereka tidak perlu berjuang lagi, tidak perlu berbuat apa-apa lagi, sudah pasti selamat. Dan pada akhirnya mereka lebih memilih untuk hidup di dalam kenyamanan hidup dunia. Mereka lebih memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Nah, disinilah iblis memainkan peran untuk membuat banyak orang percaya semakin nyaman menikmati hidup dunia ini. Saudara, kita harus sadar kalau kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi, maka firman Tuhan tidak akan berkata iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Firman Tuhan juga tidak perlu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan juga tidak perlu berkata, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Firman Tuhan juga tidak perlu berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Saudara, perhatikan itu. Itulah kenapa kita harus sadar, saudaraku. Kita harus human supaya kita jangan ikut terseret kepada arus dunia yang akhirnya menyeret kita kepada kebinasaan. Ingat, saudaraku, ketika anugerah keselamatan itu kita terima, maka kita harus berjuang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itulah kenapa saya sering katakan kita ini ada dalam perlombaan. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sekali lagi, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya tidak perlu ditafsirkan lagi, karena sudah jelas berkata bahwa kita harus bertanding supaya bisa merebut hidup yang kekal. Saudaraku, kita bertanding itu hanya ada satu tujuan, supaya di akhir pertandingan itu kita bisa keluar sebagai pemenang dari pengakuan iman kita yang benar. Artinya, iman itu kita kerjakan, iman itu kita lakukan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba, sekali lagi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini perlombaan iman, saudaraku. Saudara, pertandingan iman yang benar itu adalah ketika kita berjuang untuk memiliki gaya hidup, berjuang untuk memiliki cara hidup yang sama seperti Tuhan Yesus, yaitu sekalipun ia ada dalam penderitaan, ia tetap taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Bahkan firman Tuhan katakan, ia taat dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebab firman-Mu menyadarkan kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus berjuang untuk memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Bahkan ketaatan itu adalah ketaatan yang tanpa batas. Kami mau berjuang untuk tetap taat, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan biarlah dalam hari-hari hidup kami, kehidupan kami boleh ditemukan terus berkenan di hadapan Bapa di sorga. Dan segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, biarlah semuanya itu merupakan kehendak Bapa saja. Sebab ketika kami berada di dalam Kristus, itu artinya segenap hidup kami telah menjadi milik Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami.
Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.